pemirsa, kita berjumpa dalam program tamu hari ini untuk Pojok Pitu. Pemirsa, Tri Risma hari ini, Zahro Azhar Asumta atau Gus Hans, resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jawa Timur pada Pilgub Jatim 2024 pada Kamis malam 29 Agustus 2024. Pasangan ini diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Hanura. Pasangan ini bukan saja cukup mengejutkan, bahkan sangat mengejutkan, yaitu pasangan semangka, begitu ya, pasangan merah hijau, pasangan nasionalis religius. Tri Risma hari ini sebagai nasionalis dan Gus Hans dari mewakili Nahdliyin. Nah, pasangan ini pemirsa mengusung slogan resik. Benarkah mereka akan resik-resik Jawa Timur? Nah, kita akan berbincang dengan Ibu Risma dan juga Gus Hans pemirsa dalam tamu hari ini di Pojok Pitu. Ibu Risma, Gus Hans, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bersedia hadir ya. Tentu ini merupakan tamu istimewa begitu bagi kami pada kesempatan ini. Bu Risma, kalau kita berbicara mengenai slogan yang Ibu gaungkan bersama dengan Gus Hans, resik-resik. Seperti apa sebenarnya slogan itu, Ibu? Sebetulnya resik itu ada singkatannya. Ya. Jadi R-nya responsif, kemudian E-nya efisien, kemudian S-nya smart. Kemudian I-nya itu integrity, Ya. kemudian K-nya itu konsisten. Nah, sebetulnya tim yang menciptakan. Nah, kebetulan tadi saya sampaikan sebelumnya di semua saya kebetulan bertugas, memang saya selalu menangani itu mulai di kota, kemudian di Kementerian Sosial. Jadi saya memang mencoba menata begitu kan untuk menjadi lebih baik, dan alhamdulillah Kementerian Sosial selalu juga mempunyai kinerja terbaik saat itu. Baik, Ibu Risma kembali bukan hanya di Surabaya, tetapi Ibu juga kembali ke Jawa Timur kali ini. Bagaimana perasaan Ibu? Ya terus terang saya juga karena nggak punya bayangan sama sekali. Ya sudah, apa yang diamanahkan ini ya kita jalani gitu. Orang saya ketemu Gosan itu juga dua tahun lalu, setelah itu nggak ketemu, dan bahkan saat itu saya enggak merhatikan Gosan itu siapa juga enggak tahu. Terus ketemu, diingatkan lagi, Bu, Ibu lupa sama saya katanya. Siapa Gosan? Dia bilang, Ibu pernah ketemu saya di mana? Di Mekah katanya. Oke. Ya terus, oh iya ya itu ya, saya baru. Jadi maksudnya tidak ada persiapan, dan saya tidak punya perasaan apa-apa, tapi ya sudahlah, amanah ini dijalani seperti saat saya jadi Menteri Sosial. Saya pun juga tidak tahu, Pak Presiden langsung manggil saya, terus langsung dilantik begitu, tanpa memberitahu kalau saya akan jadi menteri gitu. Ya udah dijalani aja. Oke, Ibu Risma, pada saat Ibu Risma tahu Ibu akan ditugaskan begitu ya, untuk sebagai berkontestasi di Pilgub Jatim bersama Gus Hans. Ibu pertama kali berkonsultasi tentang pencalonan Ibu kepada siapa? Enggak ada, orang saya juga masih nggak percaya, karena kan Rekom juga belum kami pegang gitu kan. Ya. Rekom itu kita tahu Tanggal 20 Kemis jam sebelum KPU. Sebelum daftar, mungkin jam 3-an sore ya. Waktu kita ketemu. Itu aja saya nggak pernah megang Rekomnya kayak apa. Iya, aku juga nggak pegang. Iya, oke. Jadi Ibu belum berkonsultasi dengan siapapun, Ibu langsung menerima surat Rekom itu. Iya, kita terus terang ini di luar semua di luar ini ya bayangan kita lah. Gosan pun juga saya yakin itu, saya diminta kontak itu 8:30 Rebo 9 malam. Oke. 8:30 malam. Iya, kalau Gus Hans bagaimana? Jadi begini, saya mau komentar tadi, jadi yang berkaitan dengan tema resik dan sebagainya, itu kan diciptakan oleh tim yang bisa jadi mereka tahu bahwa produk yang akan ditawarkan memang cocok dengan itu. Kalau kita tahu memang Bu Risma tentang resiknya, dan juga tentang kejujuran, dan juga tentang apa yang telah dilakukan dengan track record yang baik, maka bisa jadi tim telah berpikir bahwa
moto dan juga produk itu sesuai. Gitu. Artinya bisa kita lihat bahwa kita ini bukan kemauan diri kita sendiri, tetapi sudah didesain oleh teman-teman yang kira-kira pikiran-pikiran bersih itu dicarikan sosok yang pas sesuai dengan apa yang diharapkan. Berarti kebersihan identik dengan Bu Risma. Ya betul. Makanya beliau sering bawa sapu kan. Gitu. Gitu, ya. Oke, kemudian terkait dengan pencalonan juga, kalau tadi dari Ibu Risma, versi Ibu Risma, kalau versi Gus Hans bagaimana nih? Mungkin level kagetnya sama lah kita dengan Bu Risma ya. Tiba-tiba malam-malam ditelepon oleh Bu Menteri Sosial kan juga bingung juga, langsung tanya tentang ijazah dan macam-macam itu kan, SKCK dan macam-macam tiba-tiba kan, tiba-tiba kita bingung gitu aja. Jadi saya kira berkat doa di Mekah ya, seperti halnya pada saya sampaikan, di Bu Risma juga sampaikan bahwa ketemu kita dengan Bu Risma itu 2 tahun yang lalu. Dan ini gara-gara JTV juga, ini gara-gara saya wawancara dengan Bu Risma. Dan pada saat wawancara saya sampaikan, Ibu ini sebagai maknya wong Jawa Timur itu kan. Pada saat itu beliau protes, wih Surabaya ya, ternyata kan menang saya. Jangan-jangan sudah kongkali di malaikat kan gitu. Dan alhamdulillah mungkin bisa jadi 2 tahun yang lalu jawabannya sekarang. Mudah-mudahan dengan pertemuan yang extraordinary ini juga nanti hasilnya juga insya Allah extraordinary. Baik, Bu Risma dengan slogan resik tentunya itu memiliki tanggung jawab besar bagi Ibu Risma dan juga Gus Hans begitu ya, untuk nanti mengimplementasikan di Jawa Timur begitu jika terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur untuk periode 2024-2029. Apa sih Ibu yang menjadi prioritas? Banyak sekali sebetulnya, makanya waktu saya duduk di KPU dengan Gusan itu, Gus ini berat loh Gus, saya bilang itu. Saya tidak membayangkan apa namanya enaknya sama sekali. Saya bayangkan justru tanggung jawabnya yang luar biasa. Banyak sekali yang kebetulan saya Menteri Sosial, saya menangani yang kurang-kurang itu ada tugasnya Menteri Sosial gitu. Nah, saya melihat banyak sekali masalah di Jawa Timur yang memang yang harus ditangani, karena itu sampai pekerja migran ilegal. Kemarin kita nangani, mungkin masih ada beberapa yang tinggal di sentranya Kemensos. Itu mereka dari jalur Pantura itu ya, sebagian besar. 50% dari 200 sekian itu dari Jawa Timur gitu. Nah, artinya itu juga harus ditangani selain masalah kesehatan, pendidikan, karena mau tidak mau nggak bisa lagi kita kemudian biasa saja, nggak bisa. Ini harus memang dibutuhkan kerjasama yang luar biasa dengan masyarakat dan pemerintah, dengan pengusaha dan perguruan tinggi. Karena nggak bisa kalau hanya mengandalkan saya dengan Gusan, pasti kepemikiran kami juga terbatas. Karena itu kita butuh kerjasama untuk membangun bersama-sama. Karena tanpa itu berat. Karena kita bukan hanya menghadapi persaingan Indonesia, tapi persaingan dunia. Saat ini sudah nggak bisa lagi kita ngomong no gitu. Orang sekarang sudah WTO, sudah mulai jalan, kan nggak bisa. Jadi artinya memang ini butuh kolaborasi besar untuk seluruhnya komponen masyarakat, perguruan tinggi, media, bahkan tokoh-tokoh agama harus dilibatkan. Karena saya pengalaman di beberapa titik itu justru tokoh agama itu yang saya pegang gitu saat menggerakkan masyarakat di beberapa titik itu. Nah, ini kita harus, jadi mereka adalah kalau kita belajar teori kepemimpinan bukan hanya umarok atau pemimpin pemerintahan saja, tapi juga ada pemimpin informal itu yang ada di misalkan ketua RT, ketua RW sampai tokoh-tokoh agama. Itu kalau itu dilibatkan semua maka itu akan menjadi cepat gitu. Karena nggak bisa lagi kita sudah menunda ini, nggak mungkin lagi itu. Karena sudah nggak ada waktunya lagi untuk kita bisa bersaing dengan mereka-mereka yang dari luar gitu. Bukan artinya kita harus anti, bergerak cepat. Iya, bukan kita anti, tapi bahwa 41 juta penduduk di Jawa Timur itu mereka berhak untuk hidup lebih sejahtera. Mereka harus bisa lebih baik kehidupannya, terutama untuk masa depan anak-anak kita, di mana mereka juga akan mempersiapkan persaingan global itu.
Baik, Bu Risma selama 2 periode menjabat sebagai wali kota Surabaya, Ibu kan terkenal nih sebagai boe arek-arek bonek gitu ya. Itu chemistry-nya masih terjalin nggak sampai sekarang? Saya tuh pergi ke Papua, didatang Bu saya bonek gitu, didatangi anak-anak saya bonek Papua. Saya ke Batam, didatangi anak-anak bonek Bu saya bonek Batam. Di Denpasar saya didatangi bonek Denpasar. Ya udah kita sama-sama begitu. Artinya sebetulnya ini justru seneng kita kalau di Jawa Timur itu apa namanya egaliter gitu ya, egaliter. Nah itu apa namanya itu fondasi dan kekuatan yang cukup besar untuk tadi saya bilang mempercepat pergerakan untuk menyiapkan persaingan global itu. Ya pendidikan iya, tapi apa namanya pendidikan untuk bagaimana mereka bisa survive itu jauh lebih penting. Oke, Gus Hans, bagaimana kemudian nanti untuk mensupport apa yang dilakukan oleh Ibu Risma begitu? Ya, kami tadi sudah sempat diskusi dengan beliau tentang kita harus bagi-bagi tugas ya. Dengan sentuhan dan juga stylenya Bu Risma yang seperti itu, saya nanti akan dari sisi yang lain itu kan. Maksudnya stylenya seperti apa Ibu? Ya seperti bonek tadi. Seperti bonek. Ya. Kita ini kan calon bonek ya. Calon bonek, serius kita calon bonek. Kita tidak seperti hal yang lain harus belanja kemana harus seperti itu. Kita kan betul-betul bonek. Saya yakin nanti dalam pelaksanaan tugas pun kita nggak ada beban untuk melakukan kegiatan dan juga melaksanakan regulasi yang kita akan buat karena nggak ada barrier kita untuk tidak melakukan itu karena tidak ada harus tanggung jasa kepada yang lain harus dan lain sebagainya nggak ada gitu. Jadi aman-aman saja insya Allah. Jadi menjadi diri sendiri ala Ibu Risma dan Gus Hans ya. Bu Risma begini, dalam kontestasi Pilgub Jatim 2024 ada 3 Sri Kandi nih Bu, nggak main-main, langsung 3 perempuan semua pula. Ada petahana Ibu Khofifah, ada Ibu Risma dan pendatang baru Lulu Nur Hamidah. Bagaimana kemudian Ibu Risma memetakan persaingan dengan 2 Sri Kandi itu? Saya mohon maaf ya, saya tidak pernah melihat peta persaingan. Saya hanya melihat bahwa someday kalau Tuhan memberikan kepercayaan kepada saya, kalau Allah memberikan kepercayaan kepada kami, itu artinya tanggung jawab gitu. Itu yang saya lihat gitu. Jadi saya tidak pernah terus terang tidak pernah ini besar di sini jumlahnya ini bahkan ya mohon maaf saya juga bingung. Kemarin itu saya pengen datang ziarah ke keluarga saya ditanyain, ada yang lain, Bu apa ini untuk mecah suara NU? Saya bingung. Loh kok mecah ini gimana? Itu ya yang tadi saya sampaikan bahwa ini bukan perkara menang atau kalah, tapi bagaimana kemudian kita bisa membawa seluruh masyarakat Jawa Timur ini lebih nyaman, lebih sejahtera. Itu tujuannya, itu yang saya pikir selama ini. Jadi di setiap langkah saya selalu cek ini masalah apa ya di sini kira-kira. Jadi saya mohon maaf saya tidak konsentrasi di bagaimana persaing gitu. Saya konsentrasi justru di kalau saya turun itu saya harus mendapatkan input untuk ya Jawa Timur ini bukan kertas kosong yang seenaknya harus saya gambar, saya jadi apa, saya lukis, saya tulis. Enggak bisa karena di situ ada manusia yang semua punya mimpi, semua punya harapan. Nah disitulah saya harus mendengar, justru saya mendengar bagaimana masalahnya di sini, masalahnya apa. Itu jadi saya mohon maaf, saya tidak sempat untuk berpikir ini apa namanya? Persaingan itu enggak sempat karena apapun saya tetap manusia. Semua manusia punya keterbatasan. Tidak ada manusia yang paling sempurna, kesempurnaan yang hanya milik Allah. Jadi karena itu saya harus bisa memanage apa yang ada keterbatasan di sini, karena itu yang saya lakukan kesempatan, yang saya lakukan makanya Gosan saya nitip Gosan, nanti kalau kita buat posko saya minta. Tidak ada posko pemenangan, iya, tapi bukan rumah posko pemenangan, rumah aspirasi. Saya tidak mau itu menjadi posko hanya kita mikirkan logistik, kita hanya mikirkan apa itu kita harus nyerap. Sehingga nanti saat misalkan Allah mempercayai kepada kita, saya sudah bisa bergerak dengan masukan-masukan masyarakat tadi. Tidak lagi bertanya, butuh apa gitu kan. Karena 5 tahun itu menurut saya pendek sekali. Saya 3 tahun jadi menteri,
Loh kok baru ya, tiba-tiba selesai sudah. Oke. Seperti itu. Karena enggak panjang itu. Jadi murni ini sebuah pengabdian Iya. bagi seorang Ibu Risma. Gus Hans, silakan untuk menambah. Saya kira siapa yang jadi gubernur nanti itu sudah tercatat ya. Tugas kita adalah memantaskan ketika kita diamani oleh sebagian besar masyarakat untuk masuk wilayah situ, maka tugas kita adalah mencari aspirasi, menyerap aspirasi dari mereka, apa kebutuhan mereka. Bahkan beliau kemarin pesan, ya sudah ini jadi rumah aspirasi. Seharusnya kita terima semua tamu-tamu dan dengarkan aspirasi mereka. Jadi bukan posko pemenangan, tapi posko relawan, rumah aspirasi. Gitu. Oke, luar biasa. Bu Risma, silakan pada kesempatan ini Ibu mau menyampaikan apa nih kepada masyarakat Jawa Timur melalui tamu hari ini Pojok Pitu. Terima kasih. Jadi saya kira seluruh warga Jawa Timur semua punya mimpi dan semua punya harapan. Kita semua tahu bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Bagi Tuhan semua mungkin. Asal kita mau berusaha. Allah tidak akan merubah nasib kita kalau kita tidak merubah nasib kita sendiri. Karena itu mari kita bersama-sama. Tidak ada satupun orang tertinggal termasuk yang disabilitas. Kita harus bersama-sama untuk kita bisa mewujudkan impian dan mimpi bapak, ibu, kakek, nenek, paman, tante, bule, paklik, cong, bibi, adik, kakak, dan semuanya. Semuanya pasti punya mimpi dan harapan. Mari kita wujudkan bersama mimpi dan harapan itu supaya hidup kita lebih baik sebagaimana cita-cita leluhur para pendiri bangsa ini. Baik, Ibu Tri Risma hari ini terima kasih. Kiai Haji Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans juga terima kasih. Sehat selalu tentunya Ibu Risma, Gus Hans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Tamu Hari Ini di Pojok Pitu. Pastikan Anda tetap bersama kami, Pojok Pitu akan kembali sesaat lagi.